Oke ya teman-teman, balik lagi di channel YouTube A2 Elektronik. Di video kali ini kelanjutan dari video sebelumnya ya. Pembuatan inverter pure sine wave menggunakan modul EGS002. Yang di video kali ini saya akan melakukan pengetesan apakah inverternya menyala dan berfungsi sesuai dengan harapan. Jangan kemana-mana, tetap terus di channel YouTube A2 Elektronik. Pertama-tama kita akan melakukan yang namanya tes tegangan yang keluar dari inverter pure sine wave. Apakah bisa mengeluarkan tegangan 220 volt dengan gelombang sinus layaknya PLN yang kita gunakan sehari-hari dengan voltase yang bisa kita atur juga ya. Nah, di sini saya akan menggunakan sistem tegangan DC 24 volt menggunakan trafo inti besi dengan kapasitas 5 ampere. Untuk trafo yang saya gunakan tidak murni tembaga, tapi kita bisa menggunakan untuk percobaan. Dan dikarenakan saya menggunakan trafo tidak murni tembaga, dipastikan tidak real dengan kapasitas 5 ampernya ya teman-teman. Yang seharusnya ini menggunakan trafo khusus inverter. Dikarenakan saya di sini cuma pengen pengetesan saja, jadi ya tidak apa-apa, saya gunakan saja yang mana ada dulu. Oke teman-teman, jadi ini kita langsung saja melakukan pengetesannya ya. Bisa teman-teman lihat untuk perakitan perkabelannya sudah semuanya. Tinggal saya nyalain inverternya dengan menekan saklar yang sudah saya sediakan. Dan bisa teman-teman lihat ya, setelah saya men-switch saklar on off-nya, inverternya menyala dengan mengeluarkan tegangan AC 220 volt dengan sistem kerjanya soft start ya, yaitu dengan menaikkan tegangan secara perlahan, tidak langsung konstan. Yang tegangannya ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita ya, dengan cara kita memutar trim pot atau potensio yang ada di modul inverternya. Dan bisa teman-teman lihat di video untuk perubahan tegangan yang tampil di display. Oke, selanjutnya kita akan coba nyalain kipas ya teman-teman, dengan watt kisaran 20 watt gituan kurang lebih ya. Dan bisa teman-teman lihat untuk kipasnya menyala tanpa ada suara dengung sama sekali. Dan untuk tegangannya bisa teman-teman lihat, tegangannya drop ketika saya kasih beban. Ya wajar-wajar saja ya. Yang dikarenakan di sini saya menggunakan aki motor yang sudah sowak juga. Dan di sini berpengaruh juga ya dengan besaran kabel input inverter dan juga kabel yang menuju ke trafonya, dan termasuk juga untuk trafonya ya. Untuk tegangannya akan saya atur lagi menjadi 220 volt. Oke, kita lanjut ke pengecekan gelombangnya dan akan kita bandingkan juga dengan gelombang yang keluar dari PLN ya. Jangan kemana-mana ya teman-teman, simak terus videonya ini. Di sini saya akan menggunakan osiloskop portable dengan merek Finersi. Yang di sini osiloskopnya saya beli baru juga ya. Yang untuk pengukuran arus tinggi saya belum tahu bisa atau tidaknya. Jadi saya akan menggunakan penurun tegangan. Saya akan menggunakan trafo bekas speaker aktif. Di sini saya tidak menambah rangkaian apapun di trafo penurun tegangan untuk osiloskopnya. Saya langsung saja menyambungkan kabel ke probe osiloskopnya. Yang sebelumnya osiloskop akan saya kalibrasi terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat untuk osiloskopnya sudah tersambung, dan bisa teman-teman lihat juga untuk gelombang yang keluar sangat sempurna sekali untuk lengkungannya. Dia tampil gelombangnya ya. Dan di sini saya akan langsung bandingkan ya dengan listrik PLN.
Bisa teman-teman lihat, untuk gelombangnya ada sedikit perbedaan dari lengkungannya, yang dimana dari PLN ada sedikit patahan, dan sedangkan untuk inverternya melengkung dengan sempurna sesuai dengan harapan ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video pengetesannya saya rasa cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye bye.